Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur pada hari ini, Selasa 30 Mei 2023. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketika Yesus menebus dosa dan kesalahan kita melalui wafatnya di kayu salib, kita pun telah diangkat bukan lagi sebagai seorang hamba, melainkan menjadi sahabatnya. Demikian juga Bapa di surga yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya, anak-anak yang diserahkan kepada Kristus Yesus untuk diselamatkan. Dengan demikian, kita bukan lagi milik dunia ini, melainkan milik kehidupan kekal di surga. Dan sudah pasti, ketika kita mendengarnya, maka kita akan mengucap syukur sebagai kabar sukacita. Namun, melalui sabda Tuhan hari ini, kita kembali teringat, kita seakan sadar pada hakikat kita sebagai manusia, kodrat kita sebagai makhluk duniawi, keterikatan kita dan kelekatan kita pada hal-hal duniawi seringkali menjadikan kita pribadi yang hendak mengabdi kepada dua tuan. Di satu sisi, kita bersukacita dibebaskan dari sosok hamba dan diangkat menjadi anak-anak terang menuju keselamatan. Namun di sisi lain, kecenderungan kita untuk melekat pada hal-hal duniawi, kecenderungan kita untuk berharap imbalan dalam setiap jasa, tenaga, upaya, bahkan pengorbanan yang kita kerahkan. Yang kita lupa adalah kita bukan lagi hamba, sehingga kita bukan lagi orang upahan. Namun seringkali kita masih tergoda untuk berharap imbalan, untuk berharap upahan, entah itu yang sifatnya materi, bahkan juga kadang yang sifatnya rohani. Seolah-olah ketika kita berdoa dengan kusuk, Tuhan pasti membalas doa kita. Kita pasti dibantu karena kesalehan dan ketekunan kita. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Bahkan kita telah menerima keselamatan, karunia hidup yang kekal. Itulah satu-satunya hal yang patut kita sadari dan syukuri. Dengan bersyukur, kita mengakui kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Rasa syukur perlu kita wujudkan dengan tindakan nyata, melalui doa, sikap, dan perbuatan kasih kepada sesama.
ketika kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, bukan untuk beroleh imbalan, tetapi kita berbuat baik sebagai wujud rasa syukur kita atas keselamatan yang telah dianugerahkan Bapa pada kita, atas kasih Bapa yang telah lebih dulu hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita berani berkorban demi mereka yang kita cintai, itu tentu saja karena kita pernah lebih dulu merasakan pengorbanan Tuhan yang telah mencintai dan menyelamatkan kita. Bayangkanlah Allah yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan yang telah menebus serta menyelamatkan kita. Bagaimana kita berani bersyukur atas karya keselamatan Tuhan melalui doa, sikap, dan tindakan kasih pada sesama. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk mensyukuri rahmat pengangkatan kami sebagai anak-Mu dengan mau ikut dalam karya keselamatan-Mu bagi seluruh makhluk. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita senantiasa bersyukur melalui doa, sikap, dan tindakan kasih yang nyata. Tuhan memberkati.